Saya masuk. Insya Allah ya. Jadi kewajiban kita berikutnya apa ya? Jadi kalau kita ini sedang takziah, ada saudara kita yang meninggal, itu salah satu kewajiban kita adalah mulai pertama apa? Memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, sampai mau kamkan. Nah, ya. Jadi seorang muslim itu kalau bersaudara atas keimanan, seringkali kumpul ngaji, mereka itu kalau saudaranya meninggal dunia itu, mereka berusaha memenuhi hak saudara yang meninggal ini sesempurna mungkin. Maksimal ini kata Pak ilmunya. Kita langsung ke Ustaz Ari Syafruddin untuk menyampaikan ilmu untuk kita di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguh tiada ucapan paling indah, kata-kata yang paling utama kecuali kita bersyukur kepada Allah, benar-benar bersyukur kepada Allah karena Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Bukan nikmat sehat saja kita bisa hadir di sini, karena ternyata banyak orang sehat pun susah melangkahkan kaki ke tempat yang baik. Bukan karena kita punya waktu luang, karena banyak orang juga tidak ada urusan yang sangat penting, hatinya susah datang ke tempat-tempat yang baik. Kita hadir di sini semata-mata karena hidayah, nikmat dari Allah, terutama nikmat iman Islam. Karena demi Allah, kalau misalnya malam hari ini kita tidak jadi seorang muslim, misalnya Kristen gitu ya, maka mungkin malam ini kita berencana besok ke gereja. Tapi karena nikmat iman Islam lah, kemudian kita duduk di sini, kumpul di sini, dan mudah-mudahan kita ini senantiasa menjadi pemudah jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak rahimahullah, saya insya Allah dulu mengisi di masjid ini agak lama. Kalau habis hari raya nanti. Pak rahimahullah,
Kalau pada acara hari bulan dulu saya menyampaikan terkait dengan rumah tangga, ya, bahwa kita ini berumah tangga itu rumusnya itu sehidup sesurga. Ya. Jadi rumah tangga kita itu sehidup sesurga. Jadi bercita-cita bagaimana kita ini bersama keluarga kita di dunia dan nanti berharap berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam urusan kita ini bersamaan seperti ini, maka kita semua harus punya komitmen bahwa kita ini berjumpa di sini, kumpul di majelis ilmu berjamaah di masjid kita, dan kita harus berupaya untuk nanti bertetangga di surga. Ya. Kita harus berupaya bagaimana tidak hanya berkumpul di majelis seperti ini, tapi nanti berharap bertetangga di surga. Ya. Maka jamaah rahimahumullah, berkumpul dengan orang-orang baik itu menjadi sangat penting. Komunitas orang-orang soleh itu menjadi sebuah kebutuhan luar biasa kita. Ya. Bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah itu adalah kebutuhan kita yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu selalu bersama-sama orang yang benar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita itu untuk mencari teman-teman yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mencari komunitas orang-orang soleh. Allah ajarkan kepada kita untuk mencari sekumpulan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk para jemaah, ketika kita ini misalnya suatu saat ingin punya rumah, ingin beli rumah, itu kaidah yang harus jadi pegangan kita adalah al-jar qabla dar. Tetangga itu menjadi parameter pertama ketika kita mau tinggal sebelum kita melihat rumahnya. Jadi kalau kita mau beli rumah, itu yang penting dilihat pertama kali adalah lingkungannya, tetangganya, siapa nanti yang tinggal di kanan kiri rumah kita, depan belakang tempat tinggal kita. Ya. Sebagus-bagusnya rumah dengan harga semurah-murahnya, kalau kemudian tetangganya jelek, tidak akan tenang kita tinggal. Sebagus-bagusnya rumah di tempat paling strategis sekalipun, tapi kalau lingkungannya buruk, tidak akan nyaman kita tinggal. Sebagai contoh, Bapak Ibu rahimahullah, contoh desa kami, ketika kemarin itu bersamaan dengan 17-an, itu ada acara karnaval desa. Ya Allah, ini namanya apa ini? Ngeri. Dan acaranya itu mulai sebelum zuhur. Nah, siap-siapnya mulai pagi. Sebelum zuhur berangkat itu sampai menjelang subuh. Sampai santri di tempat kita, Pak, saking kita khawatirnya, santri sejumlah 70 itu
terpaksa kita ungsikan ke tempat lain. Harus kita ungsikan, Pak, karena pengaruh buruknya luar biasa, Pak. Selingkuhan itu punya pengaruh yang luar biasa. Nah, maka tentu saya yakin Bapak semua bersyukur di sini, ya, tinggal di perumahan ini dekat masjid dengan lingkungan orang-orang baik, dan kita punya komunitas silaturahim seperti ini. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini anugerah Allah yang sangat besar. Maka jamaah rahimahumullah, disinilah kemudian kita ingin kemudian suatu saat kebahagiaan kita itu tidak hanya ketika kita kumpul bersama di majelis seperti ini. Kita nanti berharap kita semua akan bertetangga di surga. Nah, salah satunya misalnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya, nanti di hari akhir itu ada fenomena orang-orang yang masuk surga secara bersama-sama. Di dalam surat Az-Zumar Allah menyampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb-nya, mereka akan diantar menuju surga zumara. Zumara itu berombongan, bersama-sama. Jadi ini ada gambaran yang luar biasa. Kalau pada pertemuan kemarin saya sampaikan ada keluarga yang masuk surga bareng-bareng, tapi yang lebih dahsyat hari ini yang Allah jelaskan kepada kita adalah bukan hanya keluarga terdiri suami istri, anak-anak, orang tuanya, tetapi ada rombongan orang-orang beriman, kelompok besar orang-orang yang beriman. Mereka akan masuk surga bersama-sama. Dan tentu kita semua berharap kita nanti akan berombongan masuk surga, insya Allah. Kita berharap nanti kita ketemu yang hari ini duduk kanan kiri kita, yang hari ini di depan kita, yang hari ini berangkat dari rumah ke sini bersama-sama. Kita berharap nanti di hari akhir kita akan berombongan sebagaimana hari ini kita kumpul bareng-bareng ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimahumullah, bahkan tidak saja seorang muslim itu akan masuk surga berombongan. Bahkan jika ada di antara kita, yang tentu tidak semua di antara kita ini sempurna keimanannya, tidak semua di antara kita ini sempurna kebaikannya. Ada beda-beda tingkatan keimanan amal-amal kita. Tetapi nanti di akhirat, ketika ada di antara kita masuk surga, dan ternyata di antara kita pula, mohon maaf, ada yang kemudian terpaksa masuk neraka, maka teman-teman kita di surga itu bisa menjadi pemberi syafaat. Jadi teman-teman baik, ya, kumpulan orang soleh, bertetangga dengan orang-orang yang taat itu menjadi sangat penting, karena dia akan menjadi salah satu alternatif penyelamat kita di akhirat. Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah
teman-teman orang beriman sebanyak-banyaknya cari. Kenapa? Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, sebab mereka akan bisa memberikan syafaat. Jadi berkumpul dengan orang-orang baik itu akan menjadikan kita mendapatkan pertolongan saat tidak ada penolong bagi kita kecuali harapan dari teman-teman orang-orang soleh yang hari ini kumpul bersama kita di dunia. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita ini istiqomah di majelis-majelis yang seperti ini. Inilah pentingnya kita ini selalu hadir di dalam taklim-taklim sebagaimana malam hari ini. Inilah pentingnya kita berjamaah bersama orang-orang yang soleh. Kenapa orang-orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti mereka akan bertetangga di surga, akan saling menolong di antara mereka nanti di hari kiamat. Ya. Di antaranya adalah kita semua insya Allah tahu bahwa ketika kita ini bersaudara atas dasar keimanan, kita bersaudara atas pondasi keislaman kita, maka di antara kita ada hak-hak, ada kebaikan-kebaikan, ada keutamaan yang bisa kita dapatkan dari saudara-saudara kita di dunia. Misalnya Nabi SAW menyampaikan hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Apa di antaranya? Idza laqitumuhu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa saudaramu sesama muslim, hendaknya engkau memberi salam. Bayangkan. Jadi bersaudara dengan sesama muslim itu ketika kita bertemu, kita saling mengucapkan salam, dan di dalam ucapan salam itu adalah sebuah doa bahwa kita sesama muslim mendoakan keselamatan buat saudara-saudaranya yang lain. Tentu yang dimaksud dalam doa ini bukan hanya keselamatan urusan di dunia semata, tetapi tentu berharap keselamatan antar sesama nanti sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, tidak ada agama yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang sempurna kecuali agama kita, yang sampai mengajarkan urusan bertemu mengucapkan salam. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur luar biasa. Maka Nabi menyampaikan, inna awlan nasi billahi man bada'a bis-salam. Sesungguhnya sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Saling mendoakan. Kita tidak akan ketemu teman kita lalu mengucapkan selamat pagi, tapi kita mengucapkan salam sebagai bagian dari doa. Ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ini punya teman sesama muslim yang kita saling mendoakan. Ya. Bahkan di dalam salam itu ada pahala yang luar biasa, ada pahala yang sangat besar. Ya. Bahkan para orang-orang soleh terdahulu, salah satu misalnya Abdullah bin Umar, itu beliau seringkali aktivitas ke pasar itu bukan untuk belanja, tapi sekedar menyebarkan salam. Menyampaikan salam kepada orang-orang yang dijumpai, karena orang berkumpul paling banyak di pasar. Sampai segitunya ingin mendapatkan doa dari sesama muslim. Apalagi yang berikutnya, hak muslim pada muslim yang lain adalah wa idza ta'aka fa'ajibhu. Jika diundang hendaklah memenuhi undangan.
Dan ketika kita seorang muslim dan kita paham ajaran agama kita, seorang muslim ketika menghadiri undangan saudaranya bukan sekadar hadir untuk memenuhi undangan itu, tetapi dia memahami ada beberapa hal yang penting untuk dia lakukan saat dia diundang. Misalnya ya, kita diundang teman kita untuk walimah, ya. Mungkin ada tetangga kita yang punya hajatan mantu, ada teman kita yang punya hajatan menikahkan anaknya, lalu kita diundang untuk walimah. Apa yang perlu dilakukan seorang muslim ketika menghadiri walimah? Salah satunya adalah mendoakan seseorang yang baru saja menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Seorang muslim yang sering ngaji bareng seperti ini, sering berjamaah seperti ini, sering kumpul di seperti ini, dia paham, ya, bahwa menghadiri walimah itu, apa tuh Bapak Ibu, bukan seperti ya, orang-orang di kampung kami. Orang di kampung kami itu kalau ada undangan apa ini, bubuan, misalnya apa, bubuan, itu pikirannya soal amplop, ya. Itu pikirannya bagaimana bowo bawa amplop pulang selesai. Hanya sekedar begitu. Tapi kita seorang muslim ketika kita hadir walimah itu salah satu yang penting adalah mendoakan. Ini menjadi penting karena ini jarang dilakukan oleh orang-orang yang hadir walimah, Bapak-bapak. Saya tahu beberapa orang yang Masya Allah itu kelihatan, Pak. Orang hadir walimah mendoakan dan itu kelihatan ketika jabatan tangan. Itu kelihatan banget. Kalau jabatan tangannya sebentar hanya gitu, tidak ada doa, Pak. Saya pernah mendapati ini pengurus PDM yang paling luar biasa, yang paling sering keliling Kabupaten Malang siapa? Pak Manan. Betul, Pak. Saya itu suatu saat ada nikahan di Jogja, ketemu beliau. Ternyata keluarga beliau. Dan beliau setelah akan nikah ini, manten ini, mendatangi manten jabatan tangan lalu mendoakan dengan suara yang didengar oleh banyak orang. Betul, dia doakan manten ini. Saya dengar beliau mendoakan, bapak ibunya dengar Pak Manan mendoakannya. Dia doakan, Pak, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, betapa bahagianya orang yang barusan nikah lalu didoakan oleh orang yang hadir di walimahnya ini. Karena kita itu jarang, Pak, begini. Maka kita harus membiasakan, karena kita ngaji, kita kumpul taklim, ya. Untuk ketika kita hadir di walimah itu, ya, salah satunya adalah mendoakan. Jadi kalau mau datang walimah itu pastikan bahwa kita nanti akan datang, misalnya jabatan tangan, lalu pastikan kita dari rumah sudah menyiapkan untuk mendoakannya. Pastikan kita mendoakannya. Gitu. Ini penting. Ya. Karena akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Pak. Doa itu luar biasa. Ya. Mendoakan orang yang baru saja menikah. Termasuk bapaknya. Bapak dulu ketika menikah doakan istri. Enggak, Pak. Orang habis nikah itu harus doakan istri, Pak. Iya. Doanya apa, Pak? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaka alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaka alaihi. Pernah gitu, Pak? Enggak ada ya? Terus pulang dari ulang lagi ya? Harus nikah lagi. Iya, Pak. Ini perkara-perkara sederhana tapi seringkali kita ini lewat-lewat gitu. Baru ngerti hari ini. Baru ngerti hari ini. Diulang lagi. Nanti di rumah bisa, Pak, didoakan istrinya. Karena untuk mendapatkan keberkahan dan terhindar dari hal buruk ketika berumah tangga itu salah satunya doa itu. Ya.
Maka penting kita ini ya saling mendoakan di antara sesama kita ya, salah satunya ketika datang walimah. Karena kita ingin kebaikan buat orang-orang sekeliling kita, kebaikan saat di dunia dan kebaikan saat di akhirat. Apalagi sama rahimahullah yang bisa kita dapatkan dari orang-orang soleh yang bersama dengan kita, yaitu wa idza atasa fahamidallahu fasamidhu. Jika saudara kita ini bersin, apa yang dilakukan? Kita mendoakannya. Ya. Ada kisah Bapak, ada kisah Imam Abu Dawud. Suatu saat beliau itu sedang naik perahu di sebuah sungai yang agak besar. Nah, ketika Imam Abu Dawud naik perahu itu, tiba-tiba beliau di atas perahu itu mendengar di tepi sungai itu yang agak jauh itu ada orang bersin. Nah, orang bersin dari suaranya keras itu. Itu kerasnya didengar oleh beliau di atas perahu. Lalu beliau ambil uang dirhamnya di sakunya. Beliau minta ini yang ngemudi perahu namanya pengumpulnya, nakodanya untuk minggir, tolong minggir sebentar, deketi orang yang bersih. Perahunya dekat Pak, dibayar 1 dinar, disuruh dekat. Di dekat orang yang bersih ini, kemudian Imam Abu Dawud mengucapkan doa apa? Ketika mana? Ya rahamukallah. Baik. Jadi yang bersih mengucapkan alhamdulillah didengar oleh Abu Dawud. Lalu beliau dengan 1 dinarnya membayar nahkoda untuk mengucapkan doa kepada orang yang bersih. Ya rahamukallah. Selesai gitu dok. Lalu sudah, ayo kita jalan lagi. Dan jalan Pak. Sebelum ini jalan, yang bersih tadi baca doa apa? Ya dikumullah wa yuslih balakum. Didengar selesai, berangkat ini perahunya. Perahu berangkat. Ya. Kemudian orang-orang penumpang perahu semuanya heran. Ini kok mau-maunya hanya sekedar mendoakan, membayar 1 dinar. Ya. Apa kata Imam Dawud? Semoga menjadi doa yang mustajab. Gitu aja. Kalimatnya juga semoga menjadi doa yang mustajab. Perahu jalan sampai kemudian lewat malam hari, semua penumpang perahu tertidur. Dan ketika mereka semua tertidur, tiba-tiba pagi bangun, salah satunya menyampaikan kepada temannya yang lain, saya tadi malam bermimpi bahwa ada sebuah kalimat yang mengatakan Imam Abu Dawud membeli surga dengan 1 dinar. Ketika dia cerita ini, teman yang lain cerita sama, dan semua penumpang itu ternyata ceritanya sama semua. Mereka semua bermimpi ada suara yang menyampaikan bahwa Imam Abu Dawud membeli surga dengan 1 dinar. Jadi seorang muslim itu ketika temannya bersin dan dia mendoakan, itu bukan persoalan sepele. Ini ada manfaat, keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai kemudian Imam Abu Dawud berani mengeluarkan 1 dinar untuk mendoakan orang bersih. Bayangkan ya. Mendoakan, hanya untuk mendoakan itu, mengeluarkan uang gitu. Ini luar biasanya seorang muslim ketika berharap dia masuk surga bersama orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi Bapak rahimahumullah tentang hak seorang muslim pada yang lain adalah wa idza, jika dia meninggal harus diapakan?
Ya kan? Diiringkan. Masih diiringkan itu adalah nggak usah pakai ini aja ya. Soal suara saya keras kok. Insya Allah ya. Jadi kewajiban kita berikutnya apa ya? Jadi kalau kita ini sedang takziah, ada saudara kita yang meninggal, itu salah satu kewajiban kita adalah mulai pertama apa? Memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, sampai mau kamkan. Nah, tengok ya. Jadi seorang muslim itu kalau bersaudara atas keimanan, seringkali kumpul ngaji, mereka itu kalau saudaranya meninggal dunia itu, mereka berusaha memenuhi hak saudara yang meninggal ini sesempurna mungkin. Ketika takziah itu, jangan sampai ngapunten nggih, seperti di kampung kami. Di kampung kami itu orang takziah itu sekedar bahasa tempat saya itu kon nglawat to, bahasa itu nglawat. Lek kon gak nglawat, ben gak sing nglawat. Gitu, Pak. Kayak seakan-akan kalimat ancaman. Delokon wong lek sing gak tau nglawat, mesti lek meninggal sing nglawat mek titik. Akhirnya karena hanya itu dilakukan, ketika ngelawat itu sekedar bahasanya setor muka. Ngelawat datang, duduk, nongkrong, bincang-bincang gitu. Dan tidak ada yang sholat jenazah, Pak. Padahal, Bapak ya, seorang muslim itu ketika takziah, salah satu hal yang penting adalah di samping memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan. Dan apa fadilah kita ini menyolatkan? Bapak ya, Nabi menyampaikan, ya, ma min rajulin muslim, siapa saja seorang muslim yamutu meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, berdiri di atas jenazahnya, maksudnya sholat, arba'una rajulan, 40 seorang muslim, la yusyrikuna billah, tidak syirik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu alaihi, syafa'allahu fihi, kecuali Allah memberi syafaat kepada dia, Pak. Jadi kalau ada di antara kita wafat, ngapunten nggih, kemudian yang menyolatkan kita ini 40 orangnya tidak apa? Musyrik. Maka doa 40 orang itu, kata Nabi, itu doa yang diijabah Allah. Apa fadilahnya? Doa orang sholat jenazah kan yang paling utama doa minta ampunkan untuk wafat kan? Allahumma ya Allah ampuni dia. Jadi kalau doa 40 orang tidak syirik ini Allah ijabah sebagaimana janji Nabi, berarti sang jenazah yang meninggal dunia itu semua dosanya diampuni Allah, Pak. Kalau semua dosanya diampuni oleh Allah, nanti di akhirat langsung masuk surga. Luar biasanya. 40 orang muslim tidak syirik kepada, nah, kalau hari ini datang 45 misalnya, ya, nanti semua kita nyolatkan teman kita, itu Pak, Masya Allah, semua dosa diampuni, langsung masuk surga. Ya. Ini pentingnya kita ini berjamaah dengan orang baik. Bahkan Bapak ya, ada hadis lebih ringan dari 40 itu. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yamutu, siapa saja seorang muslim meninggal dunia, fayusalli alaihi, yang sholat padanya salasa sufufin, berapa sof tadi? 3 sof, Pak. Apa kata Nabi? Illa aujabah, pasti doanya diijabah. Jadi kalau sholat menyolatkan orang meninggal dunia itu, Pak, ya, itu diusahakan kalau ada sejumlah orang dan cukup 3 sof, buatlah 3. Ngapunten misalnya ya, apa sih, Pak? Wong pitu, siji imam, sof kedua 2 orang, iya. Ya, sof pertama 2 orang, sof kedua 2 orang, sof ketiga
Bayang, Pak. Itu keutamaannya sholat jenazah dengan 3 soft. Jadi kalau orang itu ngaji, dia suka taklim, ketika sholat jenazah paham, Pak. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji begini. Ngomong 10 kadang jejer. 1 soft. Ini penting, Pak. Maka kumpul dengan orang baik, jumpa dengan orang baik itu penting. Dan insya Allah, orang-orang yang nanti disolatkan banyak orang, itu ketika dia di dunia, dia biasa nyolatkan orang meninggal dunia, Pak. Kalau kita niat sholat jenazah hanya sekedar apa tuh, kayak saya setor muka, nanti tetangga kita datang hanya setor muka. Kenapa Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan? Setiap kebaikan berbalas kebaikan, setara. Ya. Bapak kalau ke Selekta itu mau ke tempat saya, itu ada masjid biru tuh, di sana itu. Ada, Pak. Itu salah satu tokoh Muhammadiyah di tempat kami, Pak. Saya tahu persis beliau itu. Beliau itu walaupun Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, Pak. Oleh orang NU di Zomo itu dihormati, Pak. Beliau kalau takziah, saya selalu saksikan beliau mesti wudhu dari rumah walaupun orang NU disolatkan, Pak. Dan ketika beliau wafat, yang sholat jenazah di masjid itu meluber, Pak. Meluber luar biasa. Luar biasa, Pak. Bahkan Mas Sopa ya, ketika beliau meninggal dunia jam habis zuhur itu, saking kami ini merasa beliau jasa luar biasa itu, sampai kami siapkan kemudian, Pak, ini, Pak, tulisan doa sholat jenazah. Saya suruh ngetik adik saya, tak suruh print hampir berapa ratus itu. Kami bagikan kepada jamaah yang ada di masjid itu. Kenapa? Tidak semua orang sholat jenazah itu hafal doa sholat jenazah, Pak. Karena orang itu kalau nggak biasa sholat jenazah, iya, itu mau sholat itu hanya gerakannya toh. Bahkan berkali saya pernah jumpai, Pak. Allahu Akbar di sebelah saya, Pak. Tiba-tiba habis takbir pertama itu dia baca sholawat, Pak. Padahal harusnya takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Dia takbir pertama di sebelah saya baca sholawat, Pak. Ya, ini pentingnya kita ini, Pak, berjamaah ini. Ya. Untuk kemudian belajar hal-hal seperti ini, agar ketika teman kita, jamaah kita, tetangga kita, itu ketika meninggal dunia kita bisa sholat jenazah dan kita bisa mendoakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini pentingnya, Pak. Maka, Pak, ya, kalau Bapak Ibu pernah umrah atau haji, di Mekah itu hampir 5 waktu mesti ada sholat, termasuk di Madinah. Kenapa? Karena di Makkah, di Madinah itu, Pak, kalau di kota Makkah, Madinah itu, ketika ada orang meninggal dunia, tidak mungkin mereka dimakamkan kecuali disolatkan di masjid dua-duanya itu, Pak. Oh, sejauh-jauhnya tempat tinggal dari masjidnya, mesti disitu, Pak, sholatnya, Pak. Tidak ada, Pak, sholat jenazah di Makkah, Madinah itu di rumah nggak ada. Nggak ada di masjid-masjid di kampung, nggak ada, Pak. Mesti sholatnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ini, Pak. Kenapa? Berharap yang nyolatkan itu sebanyak-banyaknya orang hidup. Karena fadilahnya luar biasa itu. Ya. Dan saya bayangkan, Pak, misalnya masjid kita ini, masjid ini, saya bayangkan itu ya. Itu pokoknya kalau ada zaman kita meninggal dunia, bagaimana disolatkan semua di sana gitu. Jangan ada meninggal dunia disolatkan di rumah, tapi di masjid. Dan nggak apa-apa, Pak, nggak penting misalnya ya, nggak penting misalnya. Mau kadang-kadang kita lupa. Kalau sholat jenazah itu kalau nggak sering itu masih lupa, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, sholat jenazah itu saya baca nggak apa-apa. Iya. Daripada kemudian tidak pengen sekali, hanya takbir oh gitu, Pak. Iya. Itu pentingnya kita sholat jenazah, termasuk Bapak Menteri. Kalau ada saudara kita meninggal dunia, Pak, biasa di grup WA kan ada ini tuh, berita si fulan wafat. Kemudian kita ngirimkan apa? Stiker. Tapi yang jadi lucu, Pak, kadang-kadang begini, nggak
tepat itu adalah banyak di antara kita itu hanya pencet stiker untuk store muka. Itu Pak. Kamu tunggu, Bapak. Jika pencet stiker 10 kali nggak manfaat kalau bibirnya nggak doakan, Pak. Jika pencet stiker 1000 kali gitu, sampai WA nih si kejenengan nggak manfaat kalau tidak mengucapkan itu, Pak, doanya itu. Bahkan kamu ya. Ini saya baca kenapa begitu, Pak? Karena pernah saya jumpa itu temannya di atas sudah doakan innalillahi gitu. Tiba-tiba ada yang mereka sikitnya keliru, Pak. Ada orang apa ketawa-tawa gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kan berarti kelihatan kalau kemudian hanya asal pencet saja akhirnya keliru gitu. Jadi penting, Pak. Jadi kalau kita misalnya kita jauh tempat tinggalnya dan kita tidak sempat sholat jenazah, kita boleh mendoakan dari jauh, tetapi benar-benar mendoakan. Nggak apa-apa, nggak pakai stiker di grup, nggak apa-apa kok. Yang penting mendoakan, bukan pakai stikernya, yang penting itu doanya, Pak. Gitu. Kita kadang-kadang, nggak pakai stiker, nggak pantas, Rek. Kalau kakek kan gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi sebelum pakai stiker, pastikan kita baca doa itu, Pak. Itu penting. Membaca doanya baru pencet stiker. Termasuk ngomong Pak ya. Sama pula Pak ya, kadang-kadang kita takziah itu terlambat sudah dimakamkan. Apa yang dilakukan? Maksudnya sholat jenazah di atas makamnya. Sholat jenazah di atas makamnya. Dan ini jarang Pak dilakukan, Pak. Saya punya teman, Pak, gitu. Biasa beliau itu, saya jumpai beberapa kali beliau takziah terlambat. Baru hari kedua ketika datang. Selalu saja beliau tanya ketika datang itu, bukan duduk, Pak, di mana makamnya, antar saya ke makamnya, Pak. Masih beliau, Pak. Di mana makamnya, antar saya ke makamnya, dia sholat di atas makamnya, lalu baru kemudian datang balik ke rumah duka itu. Gitu, Pak. Saya jumpai ada teman saya itu, Pak. Mesti begitu. Kalau dia terlambat, mesti tanya pertama kali di mana makamnya. Itu soal musibah, Pak. Nah, ini pertemanan yang akan membawa kebaikan, yang akan menjadikan kita bertetangga di surga. Bayangkan, 40 orang. Maka Pak ya, kalau kita ini ada punya teman itu, pastikan kira-kira kalau saya meninggal dunia berapa orang yang nyalakan saya, itu penting, Pak. Kira-kira grup WA kita itu ada berapa teman? Kira-kira dari misalnya 200 teman itu siapa yang akan menyalakan saya, itu penting. Kita bertetangga di sini ada misalnya tetangga 500. Kira-kira nyalakan kita berapa, itu penting, Pak. Nah, gitu. Jadi bersama begini, ngapunten nggih, datang ke sini, ngapunten Pak. Bukan sekedar supaya sak nerek tuan rumah irek, bukan begitu, Pak. Demi Allah enggak, Pak. Tapi kita ingin ketemu orang-orang baik, kumpul orang-orang baik yang nanti ketika kita wafat kita ada yang menyolat. Ya. Apa lagi hak muslim paling lain selain meninggal disolatkan, Pak? Apa berikutnya? Jika sakit jenguk, ya. Apa sunahnya menjenguk orang sakit? Mendoakan. Sebagaimana tadi, Pak, itu sama saja, Pak, maksudnya. Le ono koncone meninggal dunia, innalillahi. Le ono koncone loro, sikir lagi, Pak. Ya sekedar pencet, sedikit gak diwoco dengan ini. Ya Allah, gitu. Siapa ya? Jadi kalau temannya sakit itu nggak pencet sikir nggak apa-apa. Yo, kenapa? Kalau orang meninggal dunia kan memang benar-benar mustahil yang meninggal itu tahu karena sudah nggak WA gitu. Tapi seringkali kita ini sungkan ketika teman kita sakit nggak pencet sedikit karena teman kita lihat WA gitu. Wah, ini konco loro masuk gak pencet stiker gitu ya. Jadi kalau teman kita sakit, Pak, nggak pencet stiker nggak apa-apa. Kita nggak memperlihatkan, kita mendoakannya nggak apa-apa. Karena saat kita mendoakan teman kita yang sakit tanpa kita melaporkan di grup gitu ya, insya Allah itu menjadi doa yang mustajab. Nah gitu, lebih mustajab
kita tidak kirim stiker tapi mendoakannya daripada kirim stiker tidak mendoakannya. Walaupun kita mendoakan kirim stiker itu, Pak, lebih afdal tidak kirim stiker tapi mendoakan. Karena doa seseorang kepada temannya yang didoakan tidak tahu ini menjadi doa yang mustajab. Jadi nggak Pak, kalau kita bisa begini, ini ada misalnya 45 orang, kita ada grup loh. Misalnya suatu saat ada di antara kita sakit, kemudian yang kirim stiker satu, yang lain nggak kirim stiker, tetap husnuzon. Nggak boleh, aduh, kan direkam konco, nggak boleh begitu, Pak. Harus boleh jadi teman kita sengaja tidak kirim stiker, tapi dia mendoakan kita tanpa pengen diketahui kita sedang husnuzon. Nggak boleh konco loro kok dicaro. Ya, ini pentingnya, Pak. Ya, jadi Pak ya, nanti kalau ada saudara kita sakit, misalkan itu dikunjungi, didoakan. Karena seringkali Pak, apalagi kalau kita ini mengunjungi orang sakit, teman kita, apalagi bersama istri, biasa yang paling ribet urusan apa? Kawan nih, Pak. Itu kawan nih, nggawa gula, apa minyak apa mana? Kue-kue, sing mangan sapa, Pak? Sing waras, sing loro ya pacak mangan bubur, Pak. Ya, nggak apa-apa lah bahwa begitu, minimal yang nunggu orang sakit ini tercukupi, nggak perlu repot kemana-mana gitu. Tapi yang penting, Mbak, kalau jika mau mengunjungi orang meninggal dunia, mau orang yang sakit itu, ya apalagi berombongan, itu penting sebelum berangkat, di samping boleh menyiapkan kawan, berikutnya adalah menunjuk siapa yang akan memimpin doa. Jadi kan berangkat sih nunjuk, sopor rombongan wong limo. Siapa yang memimpin doa, sehingga sampai di sana doakan, Mbak. Ya, didoakan itu. Dan ini jarang dilakukan, paling tekois, ya sing kondang waras yo, sing sabar yo. Ya. Pada penting kita mendoakan kan, harus apa doa untuk orang yang sakit. Kita ini stiker tersedia tapi nggak iso moco, tapi gak apa gitu. Ya, ini pentingnya hak asasi muslim itu ditunaikan karena kita pengen nanti kita bersama di dunia, bertetangga di surga. Para jamaah, inilah beberapa hal pentingnya kita bersama berkumpul, taklim bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sholat berjamaah, agar kita nanti bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua ya. Sebelum ditutup, udah jam 9 ya. Ada yang disampaikan Bapak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, ada pertanyaan Monggo. Terkait menjawab doa yang bersih tadi. Kalau sholat gimana Ustaz? Ketika kadang-kadang Abdullah Kopatu biasa menjawab kembali. Sama-sama sholatnya lagi. Ini jadi kalau posisi sholat sudah beda lagi ya. Beda lagi urusannya ya. Artinya jadi kalau sholat itu hukumnya jadi beda di luar sholat. Jadi bersin itu ketika kita di luar sholat. Insyaallah nanti habis sholat bisa kita baca doanya yang mendoakan tuh. Kan begitu. Sebagaimana tadi toh, Imam Abu Dawud ya. Kan ada waktu toh. Kalau misalnya yang sini tuh biasanya kepantun itu tapi tidak mengatakan. Misalnya wah bersih itu ya alhamdulillah ini. Padahal membatalkan seperti itu. Belum bersin ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak disengaja juga tidak ada menyebabkan batal sholat yang tidak sengaja. Itu insya Allah ya. Jadi kalau ada yang sholat ya didoakan sesudah kita selesai. Kayak Om betul tadi loh. Ya kalau Pak bersin, ini perahu masih jalan kan? Gitu. Tapi kalau kita dekat segera didoakan, ya didoakan. Mudah-mudahan jadi doa yang mustajab kan gitu.
Kalau yang terus kayak harus mendatangi. Tidak harus mendatangi, tetapi bagaimana doa itu bisa didengarkan. Dia baca alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan dengan ya rahmukallah. Ya. Ketika yang bersin mendengar doa ini, dia membalas doa. Kita tidak mungkin mendoakan dia kalau kita tidak mendengar dia sedang bersin atau dia mengucapkan alhamdulillah. Rasanya mendengarkan. Iya. Nah, kalau kita tidak mendengar apa yang kita doakan ya. kalau yang terkait hak jenazah tadi, Iya. yang belum kan 4 ya, memandikan, mengafani, menyolatkan. Nah, itu yang keempat yang biasanya itu jadi satu kesatuan atau biasanya kan habis sholat kadang Iya pulang. ya pulang nggak ikut. Iya. Jadi jenazah itu kan fardu kifayah. Tetapi ada keutamaan ketika kita melakukan perkara-perkara yang sesempurna mungkin. Nabi menyampaikan kalau kita hanya sholat jenazah mendapatkan pahala 1 qirot. Kalau kita sampai memakamkan kita mendapatkan pahala 2 qirot. Nah, jadi ya diusahakan juga bagaimana kita sampai ke makamnya. Dan kalau bisa apa ya, usahakan di tempat kita itu kalau ada meninggal dunia, ada di antara kita yang bisa mulai memandikan, mengkafani juga. Jangan sampai terjadi ngapunten ada di salah satu tempat ngapunten. Ini kebetulan ada jamaah kita yang di tempat minoritas, kita di minoritas. Sesuatu ada acara saya di kantor ada acara, sedikit pun teman saya, ya, tolong ini teman kita ini meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, Pak Mudin nggak mau datangi, Pak. Waduh, Pak. Terjadi, Pak. Karena sentimen begitu, nggak mau datangi. Terjadi, Pak. Bisa. Ya, mungkin karena hubungannya nggak baik ya. Nah, itu terjadi, Pak. Akhirnya saya izin di kantor itu, saya datangi beliau. Ketika tahu saya tadi enggih, oh iya Pak, tak urusnya Pak. Gitu. Karena Pak Mudinnya ketemu saya gitu, sungkan dengan saya. Oh, diurusi Pak. Ada kebetulan dia kenal saya dan dia suka dengan saya. Artinya kalau kasusnya lain dia nggak sungkan, nggak akan diurusi Pak. Nah sebaiknya ada di antara kita itu bisa ngurusi jenazah. Bahkan ngapunten nggih, saya sangat Pak ya. Sebaiknya semua anggota keluarga itu bisa ngurusi jenazah secara mandiri. Penting Pak. Ngapunten, saya dulu Pak, saya dulu itu sebelum bapak saya meninggal dunia itu Ramadan saya tahu sih. Sebulan terakhir bapak saya itu mengumpulkan saya anaknya dengan semua mantu-mantu dan cucunya dikumpulkan di masjid. Bapak gelar meja panjang, ditaruh kain kafan di atasnya, ngajari saya dan semua saudara dan mantu-mantunya. Bapak belek mati ndukle kudu anake dhewe sing mandikan ngafani. Nggak boleh ada orang luar nyentuh tubuh bapak mak saya Pak. Itu pesan bapak ibu. Itu Pak, pesan ibu Pak. Tidak boleh ada satu orang pun kecuali anak-anaknya dan ini keluarga. Itu Pak pesannya. Bapak saya bilang saja, enggak Pak, kain kafan Pak. Ngapunten. Sampai kita anak-anaknya nangis Pak. Dipraktekkan langsung nangis Pak. Bayangkan ya Allah. Lek ngajari kok ini Pak. Nangis Pak, bener. Saya ingat benar saya itu. Ketika terakhir ya Allah, apa ini Bapak mau meninggal gitu. Sampai segitunya. Selama hidup belum pernah Pak. Hanya bulan-bulan sebelum beliau meninggal dunia itu ngajari kita anak-anaknya Pak. Itu. Terus saya ingat Pak, ya Allah nangis itu. Wah itu. Ini penting Pak. Jadi kenapa paling utama yang mandikan itu adalah orang yang paling sayang. Ya, paling sayang itu paling sayang. Kalau bisa suami bisa mandikan isinya, isi mandikan suaminya gitu ya. Anak-anak mandikan orang tuanya, orang tua mandikan anak-anaknya gitu. Nah, itu penting. Ya, saya kira itu ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf buat sekalian. Ya, kami akhiri dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.